Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian. Apa kabar Romo Agung? Baik selalu Profesor Eko. Apa kabar istriku? Sehat-sehat Romo Agung. Gimana? Romo Agung sehat-sehat. Sehat selalu. Ini lagi di mana nih? Lagi di kamar aja. Persiapan untuk pengakuan dosa nanti. Wah, pas sekali nih dengan di tempat kami pengakuan dosanya keliling dari satu paroki ke paroki lain, ada 9 paroki. Oh, Romo di mana ini? Teman-teman tahu. Romo bareng-bareng gitu. Parokinya di mana? Ini nanti di Wates sama Bonoharjo. Di paroki Kulon Progo, Bantul, dan 1 Sleman. Oke. Ada 9 paroki. Ya, keliling, Romo. Keliling. Ya, Pak. Hari ini kita bicara mengenai pesan Bapak Suci Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi, dan kebetulan kita mendapat giliran bicara mengenai mendengarkan suara hati. Itu saya sudah lama tidak mendengar kata-kata suara hati semenjak sekolah minggu dulu, Mo. Suara hati itu apa toh, Mo? Ya, kalau saya menangkap suara hati itu sebuah bisikan yang muncul di dalam diri kita yang mengantarkan kita untuk pada suatu arah kehidupan yang baik lah gitu. Ya. Itu dengernya bagaimana, Mo? Lo dari dalam tuh, Mo ya? Bagaimana? Dulu kami di seminari itu seringkali dilatih ada waktu untuk meditasi, kontemplasi, Pak ya, Bu. Ya. Lalu di kesempatan itu kita akan hening untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang kita alami sepanjang hari itu, lalu membawa itu di dalam permenungan kita, sehingga di situ lalu kita menemukan sesuatu yang mana tuh yang baik, mana yang tidak baik. Tadi yang aku lakukan itu apa, yang aku lakukan tapi berakibat baik dan berakibat buruk itu apa, dan itu lalu direfleksikan, dan di situ rasanya semakin hari kita akan semakin tajam bahwa tindakan yang aku lakukan ini benar atau tidak dalam bahasa Jawa, bahwa ini adalah sungguh-sungguh yang betul dan layak untuk saya lakukan. Oke. Untuk ketajaman suara hati memang ya harus dilatih. Harus dilatih. Jadi harus kayak meditasi dulu gitu ya, mau merenung dan merefleksikan gitu ya, mau setiap peristiwa yang. Satu latihannya itu, tapi semakin lalu nanti kita itu membuat kebijakan di dalam hidup ini, semakin tua itu kan orang semakin mendengarkan sendiri, dengan sendirinya akan muncul itu. Pilihan-pilihannya itu akan muncul. Perbandingannya kalau permainan anak kecil itu kalau naik sepeda ya langsung gitu aja ya. Kalau suruh naik sepeda kan dia mikir dulu, ini nanti aku harus lewat mana, jalannya seperti apa dan sebagainya. Nah itu kan akan bertimbang-timbang gitu, gampangannya gitu lah. Kemampuan untuk menimbang suatu perkara. Nah belajarnya seperti Ibu Maria. Ini mumpung dengan Mbak Lisa. Ibu Maria itu kan selalu menyimpan dalam hati. Setiap perkara yang tidak mudah itu dia simpan dalam hati, lalu merenungkannya. Nah itu yang membuat kita bisa menghidupkan dan mengembangkan ketajaman suara hati kita. Jadi benar suamiku nih. Jadi kenapa saya tuh tidak bisa cepat memutuskan, karena saya itu tadi belajar dari Bunda Maria ya. Dulu dipikir-pikir dulu gitu ya, Mo. Bunda Maria nggak pernah pakai alasan itu sebenarnya. Tapi Romo Maria itu juga sigap loh Mbak Lisa. Ibu Maria itu sigap ketika di Kana, begitu melihat melihat habisan anggur, suara hati dia bergerak, harus melakukan tindakan. Nah itu Ibu Maria juga sigap juga ya. Ya itu kan juga suara hati dari Ibu Maria lalu mengambil tindakan. Ya. Mau tahu dari mana bahwa itu
suara hati yang sebenarnya, atau mungkin itu suara setan misalnya begitu ya, atau godaan begitu. Ya. Kalau di dalam gereja Katolik kan kita membedakan ada yang namanya roh baik dan roh jahat. Ya. Nah, suara hati kan tentunya berkaitan dengan roh baik. Ya. Nah, untuk mengecek itu suara dari Tuhan, malaikat, atau dari setan, itu dari awalnya itu baik atau tidak. Tengahnya ketika dijalankan baik atau tidak. Akhirnya itu baik atau tidak. Sebagai contoh, misalnya seorang romo, lalu ada ibu-ibu yang sedang kesulitan. Romo itu membantu. Awalnya baik ya. Lalu tengahnya dia memberikan sumbangan kepada ibu itu masih baik. Akhirnya romonya malah nyambung dengan ibu-ibu, itu kan nggak baik. Ini tapi kalau awal, tengah, dan akhirnya baik, itulah suara. Itu pasti akhirnya baik, betul ya. Oke. Dari awal sampai akhir. Ya. Nah, itu kalau dalam teman-teman Yesuit ada di latihan rohani. Untuk membedakan roh baik dan roh jahat. Kalau saran Romo untuk umat apa yang harus dilakukan? Ya, kita memang untuk melihat ini kehendak siapa, setiap kali kita melakukan sesuatu harus dilihat aku tadi mengarah kepada kebaikan atau tidak. Belum tentu menolong orang itu baik juga toh. Tapi kita tetap harus menolong orang supaya orangnya tetap, lalu kita menolong orang bukan untuk membuat orang itu tidak mandiri, tapi kita menolong orang supaya orang itu mandiri. Dan kalau menolong orang itu lalu orang itu mandiri, ya kita baik. Seperti seorang romo kalau memberikan konsultasi, ya tidak terlalu berharap nanti yang konsultasi itu datang terus. Kalau yang konsultasi itu datang terus malah sebetulnya itu tidak baik. Jadi tergantung sama Romo terus. Ya. Kalau konsultasi, oh ya 1-2 kali sudah selesai, ya sudah. Ya. Nah, kenapa salah satu komponen atau salah satu aspek yang disampaikan Bapak Paus itu mendengarkan suara hati? Apakah sekarang itu disinyalir ada orang yang terlalu cepat bertindak atau melakukan sesuatu tanpa mendengarkan suara hati terlebih dahulu, Romo? Fenomena belakangan ini. Kalau saya melihat dalam beberapa waktu dengan permainan ya Pak ya, permainan yang sederhana, saya itu seringkali menemukan hampir 99% manusia itu ingin mengalahkan yang lainnya. 99% dari bawah sadarnya itu ingin mengalahkan yang lainnya. Dan yang menarik dari pesan Bapak Suci ini adalah orang sekarang ini kesulitan mendengarkan, andaikan dia pun itu mendengarkan, tetapi hanya menunggu saat untuk membalas apa yang dia dengar dari orang lain itu. Nah, ini lalu ketidakmurnian, dan itu nampak dalam kenyataan hidup ya, di mana kita itu kecenderungannya tanpa kita sadari ingin mengalahkan yang lain. Bukan mau menyerap sesuatu demi kebaikan bersama. Saya seringkali main permainan sederhana, permainan jempol dulu Pak. Jadi kalau saya jatuhkan yang kiri, saya menang. Kalau sebaliknya, saya kalah. Saya tuh lalu ngomong, yuk coba main kayak gitu, 2 orang berhadapan-hadapan. Saya perintahnya raih angka sebanyak-banyaknya. Perintah saya juga raih angka sebanyak-banyaknya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi orang itu ingin mengalahkan lawannya supaya dapat mendapatkan angka. Padahal dengan mengalahkan lawannya, dia malah tidak mendapatkan angka dalam waktu tertentu. Tetapi kalau sama-sama mau menang, kan bisa mainnya gini, gantian. Gini. Nah, itu dalam beberapa kali permainan saya buat gitu, dan itu cenderungannya memang manusia itu ingin mengalahkan. Dan rasa saya, ini Bapak Suci mengingatkan kita sungguh, diri kita itu jangan hanya cenderung ingin mengalahkan. Ayo sama-sama kita menang dengan mendengarkan dengan telinga hati kita. Supaya saya
lawan saya itu bisa menangkap apa yang ada di dalam pikiran lawan bicara saya, sehingga bersama-sama bisa meraih, kalau mau dikatakan, kemenangan bersama. Ya, 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 ya. Dan ini prosentasenya cukup tinggi orang ingin mengalahkan yang lainnya. Mau ada orang yang suka menanyakan apa sih bedanya dalam konteks mendengarkan suara hati melalui meditasi, kontemplasi, refleksi, atau melalui doa biasa, Mo? Apa bedanya, Mo? Ya, kalau doa yang sering dipahami itu adalah orang berdoa itu ngomong ya. Orang berdoa Ya. itu ngomong, kalau sebetulnya itu kan tradisi barat ya kalau menurut saya. Sedangkan kalau tradisi timur itu doa itu diam. Oh. Nah, kalau kita itu berdoa, kita amati saja orang Katolik kalau berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, ya Tuhan, amin, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kita nggak pernah mendengarkan Tuhan loh. Ya, kita hanya ngomong pada Tuhan. Nah, kalau saya selalu mengusulkan juga, kita memadukan cara barat dengan cara timur. Ada saat hening, lalu membuat tanda salib, berdoa kepada Tuhan, lalu kita hening lagi, baru kita tutup. Nah, ini berdoa, memadukan tradisi barat dan timur. Yang kedua, meditasi. Meditasi itu sejauh saya tangkap adalah kita tetap menggunakan kerangka pikir kita di dalam keheningan. Misalnya kita memikirkan sesuatu lalu dibawa dalam keheningan. Sedangkan kontemplasi itu biasanya kita lakukan untuk membayangkan suatu peristiwa tertentu. Misalnya, saya membaca kitab suci tentang Yesus yang meredakan badai di danau. Kita hening lalu membayangkan peristiwa itu, lalu saya berlaku sebagai apa di situ. Dan kalau kita senang berimajinasi, berkontemplasi itu menyenangkan sekali, Pak. Iya. Peran di sana, lalu kita akan menjadi peran apa di situ, menjadi Yesusnya, atau menjadi badainya, atau menjadi para murid yang resah gelisah. Nah, mungkin kehidupan kita pada saat ini, lalu saya merenungkan, oh saya ini sedang menjadi badai yang mungkin mengombang-ambingkan orang. Saya saat ini sedang jadi murid yang lagi kebingungan. Oh, saya jadi Yesus yang bisa meredakan badai. Itu kontemplasi. Oh, ya. Mau berkontemplasi asik sekali itu. Karena kita bisa mengikuti peristiwa, lalu saya jadi apa di sana. Iya. Nah, itu dalam hidup manusia tuh mulainya diajarkan begitu dari kecil atau dari mana tuh biasanya, Romo? Kalau Romo pemahaman Romo? Kalau saya beruntung, saya di seminari ya Pak ya, saya diajarinya di seminari. Oh, di seminari. Kalau yang tidak di seminari, saya sendiri belum tahu kapan itu diajarkan. Tapi sekarang ini muncul kelompok-kelompok doa, kelompok meditasi, kelompok berkontemplasi, yang memang orang anggota-anggotanya terbatas. Tapi sebetulnya itu bisa dipelajari oleh semuanya dengan cara yang sederhana. Dan semakin kita sering melakukan kontemplasi, meditasi, dan berdoa, saya yakin kok suara hati kita semakin tajam. Iya. Itu menarik. Suara hati itu untuk tajam perlu diasah. Untuk mengasahnya perlu latihan. Itu menarik tuh, Mo, kalau diajarkan di anak-anak untuk anak-anak SD gitu ya. Iya. Pelajaran agama gitu tentu menarik sekali itu anak-anak jadi. Dan mereka membayangkan itu untuk kontemplasi, mereka pasti senang sekali itu. Berimajinasi ya. Iya. Menarik. Nah, ini satu problem yang biasanya dialami di dalam keluarga nih, Mo. Nah, kebetulan saya ini kan putranya 4. Nah, ini jadi saya berusaha untuk mendengarkan setiap anak-anak gitu ya, juga dari suami gitu. Nah, itu kadang kan jarang atau tidak selalu bisa membuat semuanya menang gitu kan, Mo. Pasti ada yang harus
dikalahkan gitu. Ya. Nah, gimana tuh Mo? Kan sementara Romo bilang katanya kalau mendengarkan suara hati itu dari awal semua baik gitu. Nah, kalau ada satu anak yang merasa dikalahkan gitu, nah dia merasa kok tidak baik bagi dia. Nah, ini gimana mau memberikan pemahaman itu Mo? Iya, untuk hal ini salah satu yang menarik, saya boleh bercerita ya. Dulu waktu Silakan, Bu. kecil itu kalau ada kenduri, persa ya Pak Eko sama Ya, kenduri. ya, kenduri pada waktu kecil kalau kenduri itu kan ada telur seringkali. Ya. Nah, telurnya itu nggak utuh, tapi mungkin separuh atau utuh bisa jadi ya. Tapi kalau saya itu kan keluarganya itu anaknya ada bapak ibu saya itu anaknya 6. Lalu telur itu ya dibagi-bagi lagi jadi untuk 6 orang anak itu. Lalu masing-masing mendapatkan. Lalu yang kedua, pada waktu kecil dulu karena dari keluarga yang sederhana juga tuh, kalau masak itu ya satu masakan untuk semuanya. Tapi kalau anak sekarang ini 2 orang anak masaknya sudah beda-beda. Iya betul. Kesenangannya makanannya beda-beda. Satu suka B lalu dua-duanya dimasakkan. Tetapi ini memang mungkin kita berpikirnya bahwa semuanya harus terturuti. Semuanya harus dilayani, tapi bisa jadi juga tidak harus semuanya terturuti. Kalau kita berprinsipnya pada kebaikan. Bisa jadi di situ akan terbangun solidaritas dengan saudara yang kebetulan misalnya kakak itu sukanya telur, aku nggak suka telur, aku bersolidar dengan kakakku yang suka telur. Aku suka ayam, kakakku nggak suka ayam, kakakku bersolidar dengan aku yang suka ayam. Nah, nilai solidaritas ini yang juga dibangun sehingga rasa saya kalau melihat hal itu yang utama yang kita perlu bahwa apa yang kita lakukan ini mempunyai tujuan tertentu yaitu demi kebaikan semuanya. Ya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih, Mo. Yang terakhir nih, Mo. Kan tadi suara hati selalu baik adanya. Bahkan ada yang mengatakan suara hati itu suara Tuhan. Karena bagaimana Tuhan menyapa kita melalui suara hati. Di pihak lain banyak orang-orang religius yang sangat rindu disapa oleh Tuhan. Padahal sebenarnya dengan cara mendengarkan suara hati, dia sudah mendengarkan suara Tuhan ya, Mo ya. Gimana tuh, Mo, menurut Romo? Iya, kalau saya secara pribadi mendengarkan Tuhan itu bisa di mana-mana, bahkan di pasar pun bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena bertemu dengan orang, bertemu dengan aneka macam kehidupan, bagi saya itu Tuhan hadir di sana. Dan itu bisa berbicara. Maka rasa saya dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, baik suka maupun duka, di lingkungan apapun, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita mampu menangkap insight dari peristiwa-peristiwa yang kita temui itu. Termasuk di medsos ya, Romo? Termasuk di medsos. Bahkan banyak juga di medsos itu, entah itu yang koplak atau sampai yang serius rohani itu semuanya kita bisa menemukan kok, Pak. Iya. Termasuk di TikTok ya, Mo? Agung kok bisa ya mereka membuat kayak gitu loh. Iya. Kita menemukan Tuhan yang berkarya kan. Luar biasa anak-anak ini atau orang-orang ini kok bisa membuat seperti itu gitu. Itu mengagumi, kagum dan heran itu kan awal dari iman. Iya. Wah. Menemukan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dengan bertemu dengan semua orang ya, banyak orang dengan problem-problem. Iya. Dengan cerita dalam salah satu ensiklik itu kan pernah mengatakan jangan merasa kamu ingin bertemu Tuhan, bahwa bertemu Tuhan itu hanya dengan keheningan lalu mengorbankan perjumpaan dengan orang lain. Tidak begitu. Bahkan salah satu ensiklik Paus itu mengatakan begitu. Mencari Tuhan lalu harus hening lalu mengorbankan perjumpaan dengan orang lain itu juga salah. Dua-duanya harus jalan. Dua-duanya harus jalan. Wah, itu yang paling penting itu. Ya. Soalnya saya sama istri suka berantem, Romo. Istri menemukan Tuhannya kalau hening, saya kalau rame-rame, Romo. Jadi harus dikombinasi ya, Mo. Iya. Kombinasi.
Ya. Iya, Romo Agung terima kasih banyak kita udah sharing-sharing ini. Aduh, saya dan istri belajar banyak. Romo sehat terus ya Romo. Ya selalu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati Romo. Iya. Thank you.